Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Nurmaila. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi tentang teori pembelajaran kognitif. Apa sih itu teori pembelajaran kognitif? Ini ada pengertian. Teori pembelajaran kognitif merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa pelajaran adalah proses mental yang melibatkan aktivitas belajar, memahami, mengingat, berpikir, dan mengelola informasi. Individu berperan aktif dalam menerima dan mengorganisasikan informasi, sehingga dapat digunakan kembali. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam teori ini adalah Atkinson dan Shiffrin yang mengemukakan model prosesan informasi. Jadi, bisa dikatakan di sini belajar adalah proses aktif di dalam pikiran, di mana kita mengelola informasi dari melihat, memikirkan, sampai mengingat kembali informasi yang telah terjadi. Slide selanjutnya di sini ada informasi. Nah, di mana di dalam teori pembelajaran kognitif, belajar dipahami sebagai proses informasi yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu menerima, mengelola, dan menyimpan informasi. Sedangkan pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi, menyusun secara sistematis, serta menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar akan lebih efektif jika kita menghubungkan informasi di dalam pikiran kita. Selanjutnya di sini ada proses memori. Nah, yang pertama ini memori sensorik berfungsi menerima informasi dari indera dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya memori sensorik adalah tahap awal dalam proses belajar yang berfungsi menangkap informasi di pencapaian indera. Contohnya seperti melihat, mendengar, dan meraba. Yang kedua, melalui informasi, pengulangan, dan pemahaman informasi dapat disimpan dalam memori jangka panjang yang bersifat lebih permanen dan dapat digunakan kembali di masa depan. Jadi bisa disimpulkan di sini semakin sering kita belajar dan memahami sesuatu, semakin lama pula informasi itu bisa tersimpan dalam ingatan kita. Lalu yang ketiga ada informasi yang mendapat perhatian akan diteruskan ke memori jangka pendek, yaitu tempat pengelolaan informasi dengan kapasitas terbatas. Jadi bisa dikatakan bahwa informasi yang kita perhatikan, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa informasi yang kita perhatikan akan masuk ke dalam memori kita jangka pendek, yaitu tempat kita berpikir dan mengelola informasi tersebut. Yang terakhir di sini ada metakognisi. Nah, metakognisi ini merupakan kemampuan individu untuk memahami, menyadari, dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri. Metakognisi ini berperan penting karena membantu individu dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi cara belajar
yang digunakan. Di sini ada dua aspek utama. Yang pertama, pengetahuan metakognitif berkaitan dengan kesadaran individu tentang apa yang diketahui dan strategi yang dapat digunakan. Jadi bisa disimpulkan metakognisi ini pengetahuan adalah kesadaran seseorang tentang apa yang ia ketahui dan bagaimana cara ia belajarnya. Yang kedua ada aktivitas meta yang kedua ada aktivitas metakognitif berkaitan dengan kemampuan mengatur dan menyusun strategi berpikir selama proses belajar berlangsung. Jadi di sini bisa dikatakan aktivitas metakognitif ini adalah kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan cara kita berpikir saat belajar.